Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن 17 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه رواه مسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang dari kaum Ansor datang, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Lantas orang tersebut berbalik untuk pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Maka dia menjawab, "Dia baik-baik saja." Beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang akan menjenguknya?" Lantas beliau bangkit dan kami juga ikut bangkit menyertai beliau. Dan waktu itu kami berjumlah belasan orang yang tidak seorang pun memakai terompah, sepatu, kopiah maupun kemeja. Kami semua berjalan di tanah bergaram itu sehingga kami sampai ke rumah Sa'ad. Ketika kami sampai di sana, mundurlah kaumnya yang mengelilinginya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menyertainya mendekat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya. Nabi lagi duduk-duduk ya. Tahu-tahu ada orang Ansor datang sekedar mengucapkan salam. Dia datang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau pergi. Ketika pergi, dipanggil sama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya akhul Ansar, wahai saudaranya orang-orang Ansar. Nabi bertanya, kaifa akhi? Apa bahasa beliau? Bagaimana saudaraku? Beliau tidak mengatakan kepada orang Ansar, bagaimana saudaramu? Menisbatkan kepada diri Nabi, kaifa akhi? Padahal Nabi termasuk orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah, yang mereka menolong Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi Nabi mengatakan, kaifa akhi? Gimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ini Sayyidul Khazraj. Dia itu salah satu sahabat yang sangat mulia sekali. Bahkan beliau pemimpinnya suku Khazraj. Suku yang terbesar di kota Madinah, Sa'ad bin Ubadah. Pemimpinnya. Sa'ad termasuk yang ikut Bai'atul Aqabah di kota Mekah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW. Dan Sa'ad ini terkenal orang yang dermawan sekali. Dulu bapaknya yang namanya Ubadah ibn Dailam bin Harithah, subhanallah, itu dia mengumumkan ke orang-orang, man ahabba syaham wal lahm, yang ingin makan daging, makan lemak, falyati utum Dailam ibn Harithah, hendaklah dia datang ke gerbangnya atau ke rumahnya Dailam ibn Harithah, datang ke sana. Yang ingin makan enak, fadhal datang ke sana. Anaknya yaitu Sa'ad bin Ubadah ini, subhanallah, biasanya selesai sholat, itu sahabat-sahabat Ansor itu membawa ahlus suffah yang tidur di masjid tadi, dibawa ke rumahnya. Ada yang bawa 1 orang, fadhal, ikut semaku 1 orang, ikut semaku 2 orang. Tapi kalau Sa'ad yang pulang, dia mengatakan 80 orang ikut ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Makan enak sana. Sa'ad bin Ubadah kaya raya. Ya, tapi orang kan kadang kala dia itu jatuh dalam perdagangannya, dalam usahanya. Saat ini berdoa, jemaah, minta sama Allah.
Apa doanya Sa'ad? Sa'ad mengatakan, Allahumma habli majdan, wala majdal illa bifi'al, wala majda illa bifi'al. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kehormatan. Dan kehormatan itu tidak akan ada kecuali dengan usaha, ya dengan harta. Wala fi'al illa bimal. Dan tidak ada usaha kecuali dengan harta. Tidak ada usaha kecuali ada uang itu. Tidak ada perbuatan berbagi sama orang, membantu orang lain kecuali dengan harta gitu loh. Terus dia mengatakan, Allahumma la yuslihunil qalil. Ya Allah, nggak cukup buat aku yang sedikit itu. Makanya dia minta rezeki yang banyak. Wala asluh alaihi, dan aku nggak layak untuk punya harta yang sedikit ya Allah. Biar berdoa seperti itu. Karena Sa'ad memang orang baik cuma. Dia benar-benar berbagi sama kerabatnya, sama para sahabat Nabi dan orang-orang yang lain. Ketika itu Sa'ad sakit. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang Ansor ini, gimana kabarnya Sa'ad bin Ubadah? Saleh. Ya sudah enakan lah. Sudah enakan nih. Tapi dia masih sakit. Lalu Nabi SAW mengajak para sahabatnya, man ya'ubuduhu minkum. Siapa yang mau membesuk dia di antara kalian? Maka Nabi berdiri, dan berdirilah kami, katanya Abdullah bin Umar bin Khattab, bersamanya. Wa nahnu bid'ata asyara, dan jumlah kita belasan. Bagaimana kondisi belasan orang ini? Nabi bersama mereka. Ma alaina ni'alun. Nggak ada yang pakai sandal. Nabi juga nggak pakai sandal. Kita yang berangkat sama Nabi nggak ada yang pakai sandal. Wala khifaf, khuf, juga alas kaki yang seperti sepatu yang terbuat dari kulit yang tipis itu. Jadi bukan sepatu biasa ini sebenarnya. Khuf itu teman-teman yang di Oman mungkin, mereka biasa dengan khuf ini seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Wala qalanis, nggak ada kopiah. Masya Allah, nggak ada kopiah mereka. Wala qumus, nggak ada kemeja. Seperti ceritanya Abu Hurairah, sarungan doang. Hanya sarungan doang. Atau baju yang diikat ke lehernya. Namshi fi tilka sibah, kita jalan di jalan itu. Sibah ini yaitu tanah yang nggak tumbuh-tumbuhan, karena kalau di terjemahannya itu tanah bergaram ya, bukan tanah bergaram, tapi tanah yang mengandung garam, ya samalah bergaram mungkin. Jadi tingkat keasinannya itu tinggi sehingga nggak bisa tumbuh di sana kecuali beberapa tumbuhan aja. Berjalan mereka di sana, jalan kaki tanpa pakai alas. Namshi fitil kasibah hatta ji'na, sampai kami datang menjumpai Nabi SAW. Ketika Nabi datang, orang-orang pada mundur, ngasih kesempatan buat Nabi dengan para sahabatnya yang ingin mendekat ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Ahibati fillah, berbincang tentang sandal ya. Sebenarnya Rasulullah SAW menganjurkan kita pakai sandal. Nih, beliau SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, istaksiru minan ni'al, fa inna ar-rajula la yazalu raqiban man ta'al. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian pakai sandal gitu. Karena orang itu kalau pakai sandal itu seperti pakai kendaraan, seperti naik kendaraan dia. Selama pakai sandal dia itu naik kendaraan. Ini menunjukkan orang kalau pakai sandal itu ya kakinya selamat dari paku ya, dari bebatuan, ya kayak orang naik kendaraan. Jadi sandal itu Nabi menyuruh kita pakai sandal. Akan tetapi Nabi juga menyuruh kita untuk berjalan tanpa sandal sekali-kali. Jadi hendaklah kita itu kadang-kadang gak pakai sandal, berjalan kaki. Antum jalan, mamanya berangkat ke minimarket atau ke masjid lah, sekali-kali gak usah pakai sandal. Benar, iya. Tadi Nabi menganjurkan pakai sandal, tapi di hadis Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraidah, kalau tadi hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan ada seorang sahabat Nabi yang datang dari kota Madinah menuju ke Mesir, berangkat menjumpai Fadalah bin Ubaid. Ini sahabat Nabi juga. Faqadima alaih. Lalu ketika sampai ke Mesir dan menjumpai Fadalah bin Ubaid, dia mengatakan, amma inni lam atika zairan. Aku datang bukan dalam rangka ziarah. Aku datang bukan dalam rangka ya hanya ingin berkunjung ke tempatmu, bukan. Walakinni sami'tu ana wa anta haditsan min Rasulullah SAW. Akan tetapi aku mendengar, aku bersama mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW.
Rajautu an yakuna indaka minhu ilm. Aku berharap engkau masih ingat dengan hadis itu. Engkau punya ilmunya. Mungkin sahabat ini tadi ada sesuatu yang mungkin dia lupa. Dulu dia dengar hadis ini bersama Fadalah. Qala wa mahu. Hadis apa kata dia? Dia sampaikan hadisnya. Sudah setelah menyampaikan hadis itu, tanyalah Fadalah ini. Famali araka sya'isan wa anta amirul ardh. Kenapa aku ngelihat engkau kok rambutnya itu kusut deh. Padahal engkau itu amir. Kau tuh gubernur deh. Engkau itu orang yang ya bisa disebut pejabat lah. Kenapa orang kalau pejabat kan pakaiannya harus klimis ya. Mungkin rambutnya harus pakai minyak. Kemudian sepatunya harus mengkilap. Kemudian kendaraannya juga mewah. Ada kan standar pejabat tuh kayak apa. Makanya buat para pejabat juga. Buat yang kaya. Coba dengar nih hadis Nabi SAW. Ketika ditanya sahabat ini, kenapa engkau kok kusut rambutmu? Padahal engkau itu gubernur. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfa. Nabi itu alaihi salatu wasallam melarang kita untuk banyak hidup mewah. Dilarang kita untuk banyak gitu loh. Selalu hidup dengan kemewahan. Beliau melarang kita. Baik. Famali la ara 'alaika hidha. Kenapa aku melihat engkau enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu, enggak pakai alas kaki? Ini sahabat. Bukan karena enggak punya loh. Dia ini amir, gubernur dia. Maka ditanya, Fadalah tanya wajar pertanyaan dia. Engkau kan orang yang punya sebenarnya. Rambutmu seperti itu, kakimu enggak pakai alas kaki. Apa kata sahabat ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk kadang-kadang itu tidak pakai alas kaki. Disuruh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka di sini banyak tidak sedikit dari para ulama yang mensunnahkan, menganjurkan agar kita kadang-kadang itu nggak pakai sandal. Bukan di rumah ya. Kalau di rumah nggak pakai sandal, alhamdulillah Ustaz, anak kalau di rumah nggak pernah pakai sandal. Berarti anak sudah ngamalin sunnah. Bukan, keluar rumah. Tadi cerita Abdullah bin Umar. Bagaimana Nabi SAW dari masjid berangkat ke rumahnya. Sa'ad bin Ubadah nggak pakai sandal. Bisa jadi karena memang nggak punya sandal. Bisa jadi karena memang tadi dianjurkan untuk sesekali. Kadang-kadang nggak pakai sandal. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya. Kalau bicara menguatkan kaki kita. Sehat. Kemudian juga untuk mematahkan kecongkakan, keangkuhan yang ada di diri kita. Karena terkadang sandal itu bisa memasukkan orang ke neraka. Pakai sandal. Iya. Kalau sombong, mau pamer, berbangga sama orang lain. Ana pernah waktu di Madinah jemaah, yang sampai hari ini Ana ngerasakan sakitnya. Ana itu pernah beli sandal. Itu buat Ana sandal paling mahal yang Ana beli pada waktu itu. Ana punya rezeki, Ana beli sandal. Ana lupa mereknya itu. Homipet atau apa ya. 250.000 Ana beli pada waktu itu. Buat Ana, ya Allah, mahal banget Ana beli itu. Jadi Ana pakai itu senang banget. Subhanallah. Kecekluk. Apa kecekluk ini? Tergelincir ya, terkilir. Jadi Ana pakai karena dia itu agak tinggi, terkilir ya. Ana sadar ya Allah ya. Itu kadang-kala sandal ini ternyata bisa membuat kita jadi sombong. Itu diingatkan Ana. Subhanallah. Akhirnya sandal itu Ana bawa ke Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, walhamdulillah, sandal itu nggak pernah pulang ke kamar Ana lagi. Hilang sandal. Jadi kadang-kala kita itu nggak pakai sandal terpaksa. Jadi pulang nggak pakai sandal karena nggak ada sandalnya gitu. Ini disunnahkan, dianjurkan sesekali jalan kaki tanpa sandal. Memang bahasanya apa ya? Nyeker ya. Orang kalau datang nggak pakai sandal tuh nyeker, kelihatannya ya Allah ini orang dianggap rendah. Maka antum perlu sesekali merendahkan diri. Bahkan ada tempat-tempat itu yang boleh masuk hanya yang pakai sepatu. Yang pakai sandal nggak boleh masuk. Apalagi yang nyeker. Ana pernah di hotel di Jakarta. Tinggal hotel-hotel ini. Ya hotel bintang lah jemaah. Waktu itu Ana turun dari kamar itu. Pakai sandalnya hotel. Sandal kamar itu. Sampai ke restoran nggak boleh. Nggak boleh kata dia. Ada larangannya. Jadi nggak boleh makan tuh pakai sandal kamar. Ana ngomong, ya udahlah, Ana udah nggak usah pakai sandal aja. Daripada Ana balik ke kamar, kata dia, nggak boleh juga. Lu kan nggak ada larangannya kata Ana. Yang nggak boleh kan pakai sandal.
Kata dia, sama juga nggak boleh Bapak, kata dia. Subhanallah jamaah. Jadi mereka ingin tampak mewah semuanya jamaah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Sesekali nggak pakai sandal. Subhanallah ya. Tapi bukan sesekali nggak pakai atasan jamaah. Jangan bawa Bapak kemudian datang kemana, masuk kemana? Ke minimarket beli nggak pakai baju, dikirain orang gila nanti kalau di sini jamaah. Maka adalah kita melihat kondisi. Tapi kalau bicara sesekali nggak pakai sandal, itu dianjurkan sebagai bentuk tawadhu kita. Ya sekedar untuk mendidik jiwa kita yang berontak ingin menunjukkan kemewahan. Sekali-kali kita tunjukkan kesederhanaan buat mereka. Apa sih yang mau dibanggakan sama kita? Sedangkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita kelak akan kembali. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.